Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, pada kajian Ba'da Asar ini saya akan menyampaikan tentang obat penyakit kikir. Kikir atau bakhil itu penyakit yang ada di hati. Nah, penyakit yang ada di hati ini, penyakit kikir ini ada sebabnya. Sebagaimana penyakit fisik. Orang kan hipertensi, kolesterol, itu kan ada sebabnya. Salah makan, terlalu banyak makan berlemak, itu penyebab muncullah penyakit darah tingginya, muncullah kolesterolnya. Nah, penyakit hati yang namanya kikir, bakhil, itu pun ada sebabnya, ada akar masalahnya, sehingga dia menjadi kikir, sehingga dia menjadi bakhil. Nah, akar masalahnya disebutkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah sangat cinta kepada harta. Ini akar masalahnya. Cinta kepada harta itu muncul yang pertama karena cinta dunia. Cinta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan syahwat, memuaskan keinginan-keinginannya. Berbagai macam syahwat dan keinginan duniawi itu tidak bisa dibeli kecuali dengan harta. Makanya dia cinta kepada harta. Kenapa? Karena dengan harta dia bisa membeli kepuasan-kepuasan syahwatnya, kepuasan-kepuasan nafsunya, bisa dibeli karena ada harta tadi. Nah, itu masalahnya. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah mengingat mati. Nah, mengingat-ingat mati itu obatnya. Berita di WhatsApp grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman kita sudah meninggal dunia, itu harusnya jadi obat. Teman-teman kita yang sudah mendahului kita, seumuran dengan kita, itu sudah menjadi peringatan, sudah menjadi obat. Saya pun akan menyusul. Jadi kekuburan itu obat. Saya pun akan masuk ke dalam kubur ini. Orang yang berada di ranjang kematian, di ruang ICU, berbagai alat-alat sudah dipasang. Kira-kira yang terpikirnya apa kira-kira? Yang dia pikirkan itu apa kira-kira? Apakah mungkin dia memikirkan bagaimana saya akan menambah pundi-pundi kekayaan saya akan memenuhi rekening saya? Enggak terpikir itu lagi. Dia akan memikirkan apa gitu. Dia akan memikirkan paling besar, dia pikirkan nanti setelah saya mati akan bagaimana. Saya punya kenalan dulu dia di ruang ICU di ranjang kematian di rumah sakit Pertamina. Melalui istrinya dia dia menyedekahkan berbagai macam hartanya ke pondok-pondok pesantren. Saya yang disuruh, yang diminta untuk ke pondok ini, ke panti ini untuk menyalurkan uangnya gitu. Nah, setelah 2-3 hari dia pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia terpikir apa? Ya, inilah yang saya bawa. Harta yang saya berikan inilah yang saya bawa. Seperti itu. Jadi obatnya adalah ingat mati. Nah, kemudian yang kedua, munculnya bakhil itu, munculnya cinta harta itu adalah mikirkan anak. Kalau saya meninggal dunia, anak saya bisa melarat. Apa yang memenuhi kebutuhan anak-anak saya kelak ketika saya meninggal dunia? Anak saya akan terbengkalai. Nah, itu terpikir gitu, sehingga dengan terpikir itu sulit untuk keluar hartanya karena dia peruntukkan hartanya itu untuk anak-anaknya. Ini memang bagus, memang benar gitu. Tetapi harus diyakini bahwasanya anak itu sudah ada rezekinya. Allah sudah berjanji akan memenuhi kebutuhan rezeki si anak sejak anak itu dilahirkan. Gitu. Sejak anak itu dilahirkan rezekinya sudah ada. Nah, jadi planning rencana bisa boleh, tetapi anak itu sudah ada rezekinya. Ini keyakinan. Gitu.
Nah, kemudian yang kedua, seseorang orang tua meninggal dunia dan dia meninggalkan anak yang soleh, dia meninggalkan anak yang bertakwa, itu adalah harta yang paling berharga. Sudah tidak perlu khawatir ketika seorang ayah berada di ranjang kematian, anak-anaknya soleh, anak-anaknya bertakwa, dia akan lega meninggalkan dunia ini. Jadi eh, harta yang paling berharga itu adalah ketika anak-anaknya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, seperti itu. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan juga obat kikir, di antara obat kikir, obat bakhil itu adalah eh, dia mendermakan hartanya dengan sedikit memaksa. Mendermakan hartanya dengan sedikit memaksa. Seperti obat rindu. Orang yang rindu, ini banyak teman-teman, bapak-bapak mungkin yang rindu ke keluarganya masa lockdown ini kan tidak bisa pulang gitu, rindu. Ya, sedikit tentang rindu. Nah, jadi mengobati rindu itu rela berpisah, berpisah, berpisah dari orang yang dia rindui, gitu. Kemudian dia bersabar untuk berpisah itu, sehingga dia lambat laun akan bisa menetralisir sehingga rindu itu tidak mengganggu kehidupannya. Nah, begitu juga dengan orang yang cinta harta ini, dia harus rela berpisah dari hartanya. Ya sudah, sedekahkan gitu kan. Dia rela berpisah dari hartanya dan menjauh dari hartanya sehingga dia tidak terlalu cinta lagi kepada hartanya karena udah berpisah gitu. Seorang syekh di zaman salafus soleh, ketika itu dia berada di toilet. Dari dalam toilet dia bilang kepada pembantunya, wahai pembantuku, berikan uang yang ada di kantung itu untuk si Fulan dan si Fulan. Kata pembantunya dari luar, wahai syekh, tunggulah, Anda keluar dari toilet dulu lah, baru kita selesaikan gitu. Kata syekh dari dalam, enggak, ini sekarang lagi saya terpikir. Ada terpikir di hati saya untuk memberikan kepada si Fulan. Nanti saya takut lupa gitu. Atau nanti saya menjadi berubah pikiran. Sekarang lagi terpikir, walaupun saya di dalam toilet, cepat laksanakan sekarang juga. Langsung pelayannya langsung melaksanakan. Nah, ini juga cara cerdas untuk mengobati penyakit pikir dan spontanitas gitu dalam kebaikan. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.